Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abadika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, qiyamud dunya bi arba'atin, bi ilmil ulama wa 'adil umara wa bi sakhatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan kekuatan hingga datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan konsisten dalam pelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran beliau bawa yang berpandukan kepada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Rasul menjelaskan bahwa ada 4 pilar kokohnya dunia atau kuatnya suatu bangsa. Pertama kata Rasul adalah bi ilmu ulama, ilmunya para ulama. Dalam kata ini, dalam satu masyarakat, dalam satu bangsa negara semua ada orang-orang ilmuwan. Ilmuwan yang agamaan yang ilmuwan. Bukan sekedar ulama, tapi tidak mampu menunjukkan keulamaannya, bahkan mau disawat dan sebagainya, setiap menunjukkan ciri keulamaannya. Kata Rasul, apabila suatu kelompok, satu masyarakat atau satu bangsa negara agar kokoh dan eksis, harus ada satu kelompok orang-orang yang benar-benar ilmuwan, filosof, kelompok intelektual, yang mereka lah menentukan arah kemana negara mau dibawa. Mereka sebagai visioner, membuat visi dan tujuan kemana bangsa dan agama ini mau dibawa. Oleh karenanya, sebagai pengguna para ilmuwan ini pun seharusnya menggunakan mereka dengan baik. Tempatlah mereka dengan baik. Hargailah para ilmuwan kita. Hari para ilmuwan itu, kita ingin negara eksis dan dapat berkembang. Ya, Rasul katakan, andaikan suatu pemerintahan, maka suatu bangsa, suatu negara
para ilmunya dimanfaatkan semaksimal mungkin, para agamawan melaksanakan amal dengan baik, maka satu indikator akan kokoh sebuah negara, satu bangsa. Tetapi kalau para ilmuwan ditinggalkan, para agamawan disakiti dan sebagainya, maka tunggulah kehancuran sebuah negara, satu bangsa itu. Itu bahkan Rasul katakan, sesuatu pilar utama untuk suatu bangsa eksis dan berkembang, perlunya kekuatan para ilmuwan yang agamawan dan agamawan yang ilmuwan. Yang kedua adalah bi'adil umara, adilnya pemerintah. Kalau negara suatu bangsa akan maju dan berkembang, atau suatu dunia akan eksis dan berkembang dengan baik, maka diperlukan hal kedua inilah adilnya para ulama, adilnya para pemerintah. Para bangsa kita kena ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kalau kita inginkan negara yang maju dan berkembang, ketiga bagian ini yang terang dalam pemerintahan ini harus adil dan jujur. Menempatkan seorang pada tempatnya, bukan hanya menempatkan orang sesuai dengan kemauan atau keinginannya. Janganlah menjadi seorang yang benar-benar hanya sekedar untuk mencari muka, atau dengan sekarang banyak pola-pola masyarakat yang terkadang kita lihatkan harapan kita untuk memimpin agama kita, untuk membantu agama kita, untuk mengembangkan agama kita, tapi terkadang mereka adalah kelompok penjilat, pembohong, penipu dan penjahat. Oleh karenanya, jika suatu negara atau suatu bangsa dipimpin oleh sebuah pemerintah yang tidak baik dan tidak benar umpamanya, maka tunggulah kehancurannya. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 42, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Wahai pemerintah, jika kamu buat sesuatu hukuman, memutus suatu perkara, putuslah dengan adil, karena Allah sangat menyukai orang yang berlaku adil. Tetapi sebaliknya, kalau para ilmuwan orang agama disakiti dan khianati, maka suatu bangsa tidak akan bertahan lama, dan cepat atau lambat negara atau dunia itu akan hancur berantakan. Karena para pemerintah kita, para orang yang berkuasa pada bangsa ini harus lebih bijaksana, berlaku adillah dan amanah, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali ada pemimpin, kata Rasulullah, apapun jabatan kita, di mana posisi kita, seorang pemimpin, dan pasti kata Rasulullah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kerana pilar kedua, kalau negara kita ingin sedang berkembang, negara mau aman dan bahagia sentosa, maka perlu sinergis antara kelompok pemerintahan dengan para ulama, cendekiawan dan ulamawan. Yang ketiga adalah wabisakhatil aghniya, dermawannya para aghniya. Dalam pembangunan apapun bentuknya diperlukan uang, diperlukan orang dermawan, orang hartawan. Tapi justru orang hartawan betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, termasuk memberikan perhatian kepedulian pada orang lain, para miskin, anak yatim. Artinya bahwa negara akan eksis dan berkembang, negara akan maju dengan baik ketika para aghniya, para orang-orang kaya membantu yang lain dan menunjukkan yang namanya kepedulian sosial atau peduli kepada sesama. Karenanya banyak cara diberikan oleh para aghniya kepada kita atau para masyarakat Islam, umpamanya apakah melalui zakat fitrah, zakat mal, sedekah, hadiah dan sebagainya. Namun demikian Rasul ingatkan bahwa ternyata salah satu pilar, salah satu aspek untuk maju sebuah negara atau bangsa dan berkembang sebuah negara itu harus didukung dengan para aghniya yang perhatian kepada sesama, para orang kaya peduli kepada sesama, termasuk barangkali masalah negara kita membayar pajak per tempatnya dan pada waktunya merupakan bagian dari ciri sebuah negara atau suatu bangsa itu. Karena dalam hal inilah diperlukan kerjasama, kolaborasi, sinergitas antara bagian-bagian termasuk para ulama, pemerintah dan para aghniya. Yang keempat kata Rasul adalah wa bidu'il fuqara, doa orang-orang fakir, doa orang miskin. Apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam umpamanya, kita mereka sedang tahajud di tengah malam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mereka Allah akan ijabah dengan baik. Kerana sebagai manusia, baik insan akademik, apapun profesi kita, hargai para du'afa, hormati mereka, karena boleh saja doa mereka yang Allah terima, belum tentu doa kita Allah terima. Kerana para du'afa, para fakir miskin dan anak yatim, bagian yang sangat juga menentukan untuk eksisnya sebuah negara dan suatu bangsa itu.
Kaum muslimin jemaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila keempat unsur ini, apakah pihak ilmuwannya bekerja dengan baik dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, pemerintah berlaku adil dengan baik sebaik-baiknya sejujurnya dan amanah, serta para aghnia memberikan sebagian hartanya fisabilillah, insyaallah didukung dengan para fuqara, orang miskin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini, insyaallah negara akan aman dan sentosa. Yakinlah ketika keempat unsur ini betul-betul melaksanakan tugas dengan baik dan berbuat dengan profesinya masing-masing, berbuat dengan tugas dan fungsinya, insyaallah negara akan aman dan damai, dan Allah akan berkahi kehidupan bangsa kita. Dan Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan saja, kata Allah, andaikan satu penduduk bangsa dan negara beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti turun keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Janji Allah. Andaikan bangsa kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi kata Allah, walakin kazzabu, banyak di antara manusia mendustakan ayat Allah, pembohong, penipu, penjahat dan pendusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, kami siksa mereka, kata Allah, disebabkan karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya secara tidak langsung ayat menjelaskan kepada kita semua, berkah tidaknya bangsa ini terpulang kepada semakin jauh kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini mudahan bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni salah dan dosa kami Allah, salah dan dosa kedua orang tua kami, serta salah dan dosa orang-orang berjuang dan mengagungkan asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman dan keyakinan kepada kami sehingga mampu melaksanakan amanah dan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi dari segala larangan.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.